Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nuraini. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Padaherang sebagai guru mata pelajaran bahasa Inggris dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Nomor induk mahasiswa 039222891. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja PPG 2023. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Mohon doanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, student. How are you today? Good morning. Fine. Okay, thank you so much. Today is English lesson, is it right? Sekarang itu bagian bahasa Inggris ya. I hope all of you are ready to learn ya. And then before starting to study the English or starting to the next lesson, I would like to ask you about your condition. Are you okay? Okay, yes. And then you, how are you today? Okay, thank you very much. We hope all of you is good, yeah. So please to consent to this lesson. And then please for the leader to lead, pray before starting the lesson. KM silahkan pimpin dulu doa. Before we study, let's pray together begin. Amin. Amin. Oke, terima kasih. And then for today is I would like to call you one by one for your absent. The verse Andini. Present. Yes, thank you very much. And then Sinta. Present. Yeah, thank you very much. Dela. Devi. Present. Okay, thank you very much for your attendance. And then for today I want you to watch about the video. Please check the video. Kita lihat dulu video ya. Nah, kita yang namanya sukses itu kan tidak mudah ya. Kita harus punya prinsip bahwa kesuksesan itu tidak mengenal waktu. Meskipun seperti saya, I am the old ya, saya tua, I am older than all of you, but I would to be successful woman. Tapi saya juga harus punya cita-cita ingin jadi wanita yang sukses. Yang namanya waktu, usia gitu kan, itu bukan lagi penghalang untuk menjadi sukses gitu kan ya. Nah, ini salah satu ilustrasinya. Silahkan kalian pahami.
but it is depend on your effort. Tergantung usaha kalian, effortnya gimana gitu kan ya. Kalau kita bisa berusaha, kemudian sungguh-sungguh gigih, of course all of you here will be successful, akan sukses. Amin ya, mudah-mudahan kita semua juga sukses, lahir batin juga sukses. Kalau kita udah punya cita-citanya, I want to be a successful man atau a successful girl atau successful boy, kita juga harus gimana sih layaknya menjadi orang sukses itu, gitu ya. Oke, for the next itu adalah tayangan video tentang bahwa kita itu belajar sebagai salah satu cara. Study is the way to reach successful. Kita itu belajar itu untuk mencapai kesuksesan. What is the last meeting material? Still remember? Masih ingat? About descriptive text atau teks deskripsi. Oke. Teks deskripsi is a text to describe about things ya. Kita mendeskripsikan sebuah benda. Kita mendeskripsikan sebuah tempat. Itu adalah descriptive text. And then for today, nah, untuk hari ini, nah di sini sebelum kita ke materi, before we studying to the lesson, kalian juga harus pahami understanding about the kompetensi dasar. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini. Itu dasarnya ini. Kompetensi dasarnya itu adalah ini, ya. Nah, silakan kalian pahami di sini. Kita itu mau ngapain ya? What we are doing ya today. What we are doing atau what we can get from this activity. Ya. Nah, yang akan kita dapat itu ini. Kita kegiatannya itu adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari hari ini, gitu kan ya. Ini sebagai acuannya untuk pengetahuan. Nah, kompetensi dasar itu ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan, gitu ya. Nah, sekarang kita ke keterampilannya. Apa itu keterampilannya? Nah, ini arranging the text procedure. Kita menyusun teks prosedur, gitu kan ya. Apa itu teks prosedur? Nanti akan kita bahas. Nah, ini kompetensi dasar yang harus kalian miliki itu adalah ini. Dari from this activity today. Ya. Tadi ada kompetensi dasar pengetahuan. Nah, sekarang kompetensi dasarnya keterampilan itu seperti ini. Kalian harus terampil, you should be able, ya, gitu. Kalian harus mampu menyusun ini, arranging, menyusun teks prosedur, atau paling tidak membuat, gitu kan ya, membuat teks prosedur. And then the next tujuan pembelajarannya itu di sini adalah ini, ya. Kalian juga harus tahu bahwa tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan menggunakan model genre based approach, peserta didik mampu menganalisis tujuan, fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks prosedur dengan tepat. Nah, itu ya. Peserta didik atau di sini adalah kalian, all of you, mampu merangkai jumble sentence. Jadi harus mampu menyusun kalimat acak. You should be able to arrange jumble sentence. Menyusun kalimat acak. Kemudian next, nah, look at these pictures. What is it, Devi? Noodle. Okay, that's right, Feral. It is very delicious ya. It is noodle, a bowl of noodles, semangkok mie, gitu kan ya. Kalau kita mau deskripsikan untuk gambar ini, coba kira-kira ini bagaimana kalau kalian mau mendeskripsikan semangkok mie ini? Is it a bowl of noodle ya? Now kita akan melihat sebuah tayangan video lagi ya. Nah, kita akan melihat sebuah tayangan video. Silahkan kalian perhatikan di sini.
You can see the title of this slide, how to make pancake. Yeah, how to make pancake. Let's check. Hi everyone, welcome to Nefis TV. Today I'm showing you how to make the best fluffy pancakes. Please. Thanks for watching. Nah, itu kalian sudah melihat video ya. All of you has watched about the video with the title dengan judul How to Make Pancake. Ya. What do you think? Ya. What do you think about this video? Is it interesting? Okay, yes, of course. It is the video about how to make. Bagaimana cara pembuatan, gitu kan ya? Bagaimana cara pembuatan bisa makanan ya. Yang paling menarik ya from this video because it is related to how to make something to eat, sesuatu yang kita makan gitu kan ya. Kalau kita lihat makanan pasti kan menarik ya. Apalagi kalau kita real to do it by yourself gitu kan. Kita melakukannya dengan sendirian itu sangat pasti menarik sekali. Ya. From this video we can conclude ya. Dari video ini kita bisa simpulkan this video telling about the step ya. Telling about langkah. Is it right? Langkah-langkah. Bagaimana sih cara pembuatan? Gitu kan. Apa yang dibuat di sini di video? Oh, pancake. Kita membuat pancake ya. Nah, dari video ini kita bagaimana tahu bahannya, kita juga akan menjadi tahu bahan, some ingredients. Bahan itu dalam bahasa Inggrisnya adalah ingredients. Nah, if you one day ya, maybe last day gitu, kalian pernah membeli makanan gitu kan ya, di dalam bungkusnya itu kan kalian suka melihat ya, ada bahan-bahan, ada ingredients itu kan ya, ada materials, kemudian cara pembuatannya biasanya seperti itu ada kan ya. Contoh kita beli sebungkus mie instan, we buy noodles ya, Indomie misalkan gitu kan ya, di belakangnya kan suka ada cara memasaknya, how to cook, begin from the first step until the last step. It is explaining how to make a noodle. Bagaimana kita membuat a bowl of noodle, semangkok mie, direbus dulu, gitu kan ya, nunggu air mendidih, kemudian direbus, dimasukkan mie, after that seasoning, gitu kan, bumbu, all of the seasoning, ya, pour into mie, gitu kan ya. Kita semua bahan itu dimasukkan ya, bumbunya dimasukkan. Nah, langkah-langkah tersebut, nah, like making pancake. Di sini di video mentioning about the ingredient. Ya, sebutkan bahannya itu apa saja, gitu kan ya. Cara pembuatannya apa saja. Oke, for your work. Ya, untuk tugas kalian ya, sekarang based on this video kalian tuliskan, write down about ingredient, tuliskan bahan-bahannya ya. Oke, sambil kita lihat videonya lagi, kalian melihat video, watch the video and then write down the ingredient, tuliskan bahannya ya. Oke, siap. Begin. Sekali lagi, once more. I'm showing you. Eggs. Is it egg? Add 200 milliliters of milk, Milk. Sebutkan saja bahannya ya. 2 teaspoons of baking powder, and 2 teaspoons of vanilla powder. Then Baking powder. smooth batter. Gitu. Keep in mind that the batter should be slightly thicker than a cake batter. If it's too thin, they will spread. Okay, have you got the ingredient? Sudah? Bahannya apa saja? Yang pertama, eggs. Ya, ada telur. And then sugar. Ya, sugar.
egg, sugar, and then milk. Ya, tepung ada nggak tepung? Ada, flour itu kan ya, tepung. Nah, bahannya itu berarti ada telur, kemudian tepung, and then sugar, gula, and then the last milk. Nah, cara pembuatannya bagaimana? Oke, let's check the video once more. Kita cek, oke. Nah, itu adalah prosesnya ya. Prosesnya. All of the ingredients dicampurkan ya. And then the mixture, ya, mixture itu campuran atau adonan ya. Itu dipanggang. Nah, kalau kita mau membuat sesuatu atau makanan ya, yang harus kalian perhatikan adalah bahan gitu kan ya. Bahan-bahannya atau ingredients. Ada yang bilang juga materials. Nah, beside that, don't forget use tool. Ada alat nggak? Kita ada adonan, tidak ada alat berarti tidak bisa membuat. Nah, alatnya apa saja? Coba toolnya. What is the tool? Alatnya apa saja? Ada mangkuk gitu kan ya, bowl. Kemudian ada mixers, and then stove, teflon, ada kompor, ada teflon. Nah, itu adalah alat ya. Kalau tidak ada alat, tidak akan mungkin mateng, gitu kan ya. Nah, kita harus punya tool, alatnya, kemudian preparing about ingredients or materials. Ya. Oke, before continuing, any question? Ada pertanyaan? This material about procedure text, ya. The last meeting we have learned about descriptive text. Ya. Kalau minggu kemarin kita membahas teks deskripsi. Kita mendeskripsikan sebuah tempat. Kita mendeskripsikan sebuah thing ya, sesuatu. Sesuatu itu kan bisa makanan. Seperti tadi, you can describe about a bowl of mie gitu kan, a bowl of noodle, dideskripsikan. And then for the nextnya adalah procedure text, yaitu tahapan, kumaha sih gitu kan, bagaimana sih gitu kan ya, ya. How to make noodle, how to make pancake. Nah, all of the video, ya, the video in the last minute, it is telling about procedure text. Itu membicarakan tentang teks prosedur. Nah, salah satunya teks prosedur yang kita kenal adalah resep ya, resep masakan, resep makanan. Nah, itu. Talking about procedure text. Nah, ini kalian tinggal baca saja the definition. Apa sih procedure text itu, gitu kan ya? Kalian pahami procedure text itu apa? Ini adalah pengertiannya. Nah, kemudian apa saja yang termasuk ke dalam teks prosedur, di situ juga ada ya. Ini dalam procedure text kita baca bersama-sama ya. Oke, let's read. Novel. Oke, read the definition. Coba baca Novel. Procedure is a text that shows a process in order. Oke. Nah, yang disebut prosedur adalah teks sebuah wacana that show a process, yang menunjukkan suatu proses. Is it right? Tadi video tadi menunjukkan sebuah proses how to make pancake. Bagaimana sih cara membuat pancake? Itu prosesnya dari awal sampai akhir itu disebutkan. And then procedure text itself
has a social function. Kenapa sih ada procedure text gitu kan? Fungsinya untuk apa? The social function, bukan social tapi social ya. The social function of a procedure text, coba dibaca, by Sinta, by Cinta. The social function of a Procedure is to tell of or describe describe the the reader how to do or make something through through a sequence sequence of series. gitu kan ya. Nah, di sini for social function of a procedure text is to tell ya or describe. Oke. Jadi prosedur text itu berfungsinya untuk mengungkapkan atau describe ya. Subscribe. Nah, itu bacanya kan sama seperti itu. Cuma ini awalannya describe. Nah, subscribe. Nah, jadi dibacanya scribe. Describe untuk menggambarkan the reader. Ini ditujukan kepada pembaca. Kalau yang tidak membaca nggak akan tahu gitu kan cara pembuatannya. How to do, bagaimana melakukan, or make something, cara melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, through, melalui. Nah, di sini di prosedur text itu ada a sequence of series, ada langkah-langkahnya. Itu disebut dengan sequence of series. Ada step-stepnya. Langkah ke-1, langkah kedua. Nah, itu adalah sequence of series dan harus berurutan. Kalau tadi video tadi kita menjelaskan how to make pancake, tahapannya kita menyediakan apa, kemudian semua adonan dimasukkan di mixer, and then baking ya, bake ya. Ada pemanggangan, ada proses pemanggangan gitu, membakar atau ngopen. Nah, itu adalah bake. Nah, sampai kita siap udah mateng, disiapkan, ada pakai selai, ada pakai apa itu madu. Itu urutannya harus sequence of seriesnya itu harus berurutan ya. Jadi bukan dibalik urutannya. Jadi seperti berhitung saja. The first, second, third gitu kan, berurutan. Ke-1, ke-2, ke-3 sampai yang terakhir. Nah, itu yang disebut dengan sequence of series. Next, the most common example of procedure text is receipt. Yang paling terkenal gitu kan ya, yang paling terkenal atau jenis teks prosedur yang paling terkenal adalah ini resep. Karena di resep makanan itu kan banyak sekali langkah-langkahnya ya. Ada langkah-langkah, ada bahan, ada alat, kemudian langkah-langkah gitu. Kemudian kita ke language features. Nah, kita perhatikan language features-nya. Nah, ini unsur kebahasaannya ya. Jadi tidak semua kita membuat teks prosedur bahasanya bahasa asal-asalan gitu kan ya. Nah, itu harus apa saja? Yang pertama itu using action verb, menggunakan kata kerja yang ada actionnya ya. Action verb it is the kind of verb ya. Action verb itu adalah jenis kata kerja showing about the action ya, yang menunjukkan ada action, ada tindakan. For example, move. Hey, move here. Kata move itu kan ada perpindahan, ada action. Begin from di tempat yang lama menjadi tempat baru, itu kan perpindahan. Nah, itu disebut dengan action verb ya. Itu yang disebut dengan action verb.
Contohnya di sini itu ada ini, ada cut, ada fold, kemudian ada twist, hold, slice, pour, cook. Itu adalah salah satu contohnya, ya. Cook, memasak. Yang namanya memasak itu kan ada action ya. Tadina bahan mentah menjadi matang, gitu kan. Kemudian slice. Do you know slice? Bawang. Apa itu slice? Mengiris. Oke, that's right. Ya. If we have onion, kita tidak mungkin ngegoreng bawang gulundungan, gitu kan ya. Dalam bentuk bulat. Ya. Menggoreng bawang itu tidak dalam bentuk bulat, ya. We should slice. Kita iris, ya. Baru kita goreng. Tindakannya ada, dari tadinya bawang itu bulat menjadi lembaran tipis, ya, itu adalah slice. And then pour, menuangkan. Please pour the mixture into bowl. Silahkan tuangkan adonan ke dalam mangkok. Menuangkan itu kan ada actionnya. Menuangkan, kita posisi ditunggingkan, gitu kan ya. Itu kemudian ada wadah untuk menampung itu. Nah, itu adalah menuangkan. Jadi there is an activity, ada action, there is an action. Nah, itu yang disebut dengan action verb. The next adalah using imperative sentence, kalimat perintah, ya. Kalimat perintah, ya. Seperti open, itu kan kalimat perintah imperatif, ya. Kemudian using simple present tense. Nah, sini using simple present tense, menggunakan kalimat bentuk present. Ciri dari kalimat present itu using verb one, menggunakan verb 1, ya. Tidak menggunakan verb 2. Contohnya tadi cook, tidak cooked. Nah, yang verb 2 itu kan past tense, yang ed di belakang kata kerja, cooked. Sedangkan dalam kalimat prosedur text itu harus menggunakan present tense. Jadi harus dalam bentuk verb 1, ya. Next, using to do with time. Nah, it is related with time, berkaitan dengan waktu, ada linking word. Related with time, ada ke 1, gitu kan ya, kedua, kemudian when. Nah, used to connect the text. Nah, kita dari langkah ke 1, langkah kedua itu kan ada connectornya, ya. Ada connectors between the first step into the next step. The connector, for example, next, then, gitu kan ya. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah connectors. Oke. Selanjutnya yang adalah detail information on how. Informasi detail tentang bagaimana, ya. Bagaimana setelah action atau tahapan-tahapan itu dilakukan. Misalkan, nah, for example, ada tambahan, misalkan kita harus membakarnya itu selama 10 menit, nah, atau selama 3 menit gitu. Kemudian kita mix all of the ingredient in medium speed misalkan. Kalau kita bikin kue kan tidak semua harus kecepatan tinggi ya. Ada yang medium, ada yang rendah. Nah itu, lamun ngocok gitu kan seperti itu. Kalau kita mau nge-mixer, nah, nge-mixer adonan itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah itu. Generic structure, ya. For the next material is
generic structure. Nah, di sini ada generic structure-nya, ya. Apa itu generic structure? Nah, struktur yang membangun sebuah teks tersebut itu adalah generic structure. Ya. Apa saja di sini? Coba Negles baca ini generic structure-nya apa saja. Yang pertama, ada goal, ya kan? Goal or aim, iya. Ada tujuan. Nah, jadi dalam teks itu ada tujuannya harus disebutkan. What is the purpose? What is the goal? What is the aim? Ya, apa tujuannya? Nah, di sini state what is to be done. Ya, kalau di goal dan tujuannya itu adalah mengutarakan apa yang dilakukan atau showing the purpose atau menunjukkan tujuan. Seperti tadi video how to make pancake. Nah, itu adalah tujuannya. The next ada materials. Nah, materials itu adalah bahan-bahan apa saja. Dari bumbu, ingredients gitu kan ya, bahan-bahannya sebutkan. Nah, jadi generic structure-nya itu ada 3. Yang pertama ada goal or aim, kemudian materials, and then ada method. Nah, untuk method here, for the method itself is a series of step. Nah, di sini berbicara langkah-langkah, gitu kan ya. Generic structure-nya itu simple sekali. Tujuannya apa? Apakah mau membuat makanan? Sebutkan makanannya itu apa. Kemudian after that telling about materials, bahan-bahannya. Kemudian yang ketiga adalah method. Method it is related with sequence. Apa yang akan kita capai? Series of steps, gitu kan ya. Nah, for example here, nah, ada contohnya di sini. Nah, contohnya itu adalah ini apa? How to make fried rice. It is the example of procedure text. Ini contohnya ada di slide ini. Please all of you find out generic structure. Yang pertama, temukan generic structure-nya tadi. Tujuannya itu untuk apa? Kemudian bahan-bahannya apa saja? Kemudian metodenya apa saja? Nah, di sini kan sudah ada. Tujuannya tadi untuk apa? Atau goalnya itu apa? Itu berarti goalnya ini atau aim-nya. Kemudian yang kedua tadi generic structure yang kedua apa? That's right, material. Material berarti kalian sebutkan di sini bahannya. Material itu bisa ingredient, bisa juga alat, gitu kan ya? Material it is consist of alat dan bahan atau bahan dan alat. Itu termasuk ke dalam material. Kemudian yang tadi yang ketiga, satu lagi apa? Generic structure yang ketiga? Method ya. Method consist of steps gitu. Kalau metode itu berisi tentang langkah-langkah. Nah, itu langkah-langkahnya itu di sini. I'll give you 5 minutes ya to find out generic structure. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan generic structure-nya. Okay, finish. For now, ya, all of you divided into 3 groups. Silahkan dibagi 3 kelompok ya. Firman, can you move to this group?
Okay. Mash the banana in a food processor until smooth. Smooth. Banananya atau pisangnya itu dihaluskan, ya. Ya dibikin hancur gitu kan ya. Mash the banana in a food processor until smooth, ya, sampai lembek, sampai halus gitu kan ya. Mix in the milk. Yang kedua, masukkan mix in milk, masukkan susu, kemudian heavy cream and sugar dan gula. Yang ketiga, satu lagi, langkah yang ketiga, oke, that's right. Yang ketiga, jadi setelah campuran itu tercampur, tuangkan ke dalam pembuatan es ya. Dalam pembuatan es, kemudian freeze it. Apa itu freeze it? Freezer, artinya bekukan. Hari es krim terbeku makan nggak enak ya. Jadi freeze it. Bekukan. Ya. Oke, itu untuk pengerjaan sudah ya. Nah, sekarang kita ke langkah selanjutnya. What is your department? Broadcasting dan perfilman ya. Nah, I think you have I think all of you know about camera ya. Do you know about camera? Do you know how to use? Tahu cara penggunaannya? Yes, of course. Ya. Related with your department, berkaitan dengan jurusanmu sekarang, yaitu langkah selanjutnya buatlah, gitu kan? Nah, silahkan membuat prosedur teks related with your department, berkaitan dengan departemen kalian atau jurusan kalian. Misalkan cara menggunakan kamera tipe berapa, cara menggunakan how to operate in focus, how to download film YouTube ya, download a video in YouTube, dipindahkan file itu to MP4 misalkan, itu kan ada ya. Nah, itu berkaitan dengan broadcasting lagi. Tuh cut the video atau memotong-motong video atau mengedit video. Nah, itu silahkan pilih, boleh penggunaan kamera, penggunaan infocus atau cara yang lainnya. Related with your department, berkaitan dengan jurusan kalian. Silakan, saya kasih waktu 15 menit. Kalau paham about my instruction, if you understand about my instruction, those tasks as your homework. Tugas kalian itu di PR-kan ya, and then please submit it to me tomorrow. Kumpulkan ke saya itu besok. Kumpulkan ke saya besok. Nah, itu di PR-kan. Kemudian, nah di sini because time is over, waktunya sudah selesai ya for this meeting. Before I close this meeting, what do you feel? Are you happy? Happy. Happy, of course. Thank you very much. Ya, because you are happy. Sebelum diakhiri, silakan pimpin doa dulu kepada KM. Silakan to lead. Oke. See you next meeting. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.